Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu pendengar channel SDID As-Salamah Badrutno, dan juga kepada siswa dan siswi dan santri-santriku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur malah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan di hari ini ya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga dapat berpuasa ya di bulan Ramadan ini, dapat menemui bulan Ramadan tanpa suatu halangan apapun. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam adalah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya nanti kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita kali ini bisa menyaksikan kembali kultum di bulan Ramadan ini ya, walaupun melalui YouTube. Ustadz akan membawakan tema yaitu tentang bulan Ramadan adalah bulannya jihad. Bulan Ramadan selain juga disebut bulannya Syam atau Syahrul Syam, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Jihad atau juga disebut bulannya jihad. Kenapa demikian? Karena pada zaman Nabi dahulu itu ada dua kejadian atau peristiwa yang sangat besar, yaitu tentang kemenangan dan juga peperangan. Mau tahu bagaimana ceritanya? Ya, pada zaman dahulu itu ketika Nabi Muhammad itu sudah berhijrah ke Madinah, itu terjadi peperangan yang dinamakan peperangan Perang Badar. Perang Badar di sini terjadi karena ada sesuatu, yaitu karena ada Abu Sufyan, kabilah dari kafir Quraisy, itu hendak pergi atau kembali ke Mekah, yaitu dari Syam menuju ke Mekah, dari berdagang ya istilahnya ya. Jadi kaum kafir ini ingin kembali ke Mekah itu harus melewati apa? Melewati Madinah. Nah, sehingga kejadian ini sangat berkesempatan bagus untuk kaum muslimin. Untuk apa? Kaum muslimin berkesempatan untuk mengambil rampasan perangnya, mengambil hartanya. Karena apa? Karena dahulu ketika kaum muslimin itu berada di Mekah, itu kaum kafir ini yang dimakan kaum kafir harbi, ini memerangi kaum muslimin. Bahkan harta kaum muslimin itu tidak boleh dibawa ke Madinah ya, tidak boleh dibawa hijrah. Dan kaum kafir ini terang-terangan memusuhi kaum Islam. Sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berperang. Seketika itu Nabi Muhammad sedang puasa ya, pada saat itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Jadi ketika kaum muslimin itu pada tahun itu telah menerima perintah puasa. Nah, bayangkan ya, ketika kita itu merasa lapar, kita merasa dahaga, seperti itu kita dituntut harus berperang. Masya Allah, ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin kita terlebih dahulu ya. Seperti itu. Nah, jadi ketika kaum muslimin hendak berperang, itu pas kondisi berpuasa. Bayangkan saja kalau kita berpuasa dituntut untuk berperang, apa yang kita lakukan? Kita akan mengundurkan diri ya pasti ya. Padahal jarak dari Madinah itu ke kota tempat Badar itu, tempat mata air, itu nama mata air ya, kalau Badar itu tempat peperangan, itu jaraknya sekitar 155 km. Masya Allah. Bayangkan saja, sini Wonogiri berapa ya? Dari Badrutno menuju ke Wonogiri tidak tahu ini jumlahnya berapa kilo. Nah, ini perjalanan di padang gurun pasir itu harus dilalui terlebih dahulu oleh kaum muslimin menuju ke medan peperangan.
Padahal saat itu mereka pada puasa. Insya Allah. Bayangkan ya, itu adalah perjuangan yang luar biasa yang ditempuh oleh kaum muslimin pada saat dahulu. Nah, karena Allah sudah memerintahkan untuk berperang, kaum muslimin siap atau tidak harus siap untuk berperang melawan kaum kafir tersebut ya. Ya, harus siap. Dan Rasulullah pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar supaya kaum muslim diberikan kemenangan seperti itu. Karena apa? Karena jumlah dari kaum muslimin tersebut juga jumlahnya sedikit, hanya 313, sedangkan kaum kafir ini jumlahnya adalah 1000. Tidak sebanding ya, 1:3 seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari Rasulullah, karena Rasulullah gigih berdoa, giat berdoa, kaum muslimin juga bersama-sama saling berdoa, sehingga Allah mengirimkan bantuannya seperti itu. Allah memberikan bantuan berupa yang tampak dan yang tidak. Nah, Allah memberikan bantuan yang tampak itu adalah hujan. Jadi ketika peperangan itu terjadilah hujan yang sangat membuat kewalahan para kaum kafir Quraisy dalam peperangan, sehingga mereka itu banyak yang kalah seperti itu ya. Kemudian yang tidak kasat mata, Allah itu memberikan bantuan kepada kaum muslimin, yaitu berupa malaikat. Nah, malaikat 1000 malaikat dikerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum muslimin. Masya Allah. Dengan dibantunya malaikat di sini, ada juga yang membantu kaum kafir Quraisy, yaitu berupa iblis-iblis dan setan, sehingga mereka tuh melihat malaikat dan mereka lari terberit-berit dan meninggalkan kaum kafir. Nah, jadi mereka kalah ya. Akhirnya dengan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin alhamdulillah akhirnya bisa menerima kemenangan ya. Seperti itu. Itu adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang menggerakkan pedang mereka sehingga mereka itu terbunuh dan juga mereka itu kalah seperti itu ya. Itulah subhanallah yang perjuangan kaum muslimin yang pertama yang di saat Ramadan itu adalah peperangan. Kemudian peristiwa yang kedua itu ketika zaman Nabi itu terjadilah peristiwa Fathul Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah. Nah, setelah kaum muslimin ini dulu itu berhijrah ke Madinah, mengumpulkan kaum muslimin banyak ya, sehingga Rasulullah itu mengalami mimpi, pernah bermimpi. Mimpinya apa? Rasulullah SAW itu bermimpi bahwa kaum muslimin yang berada di Madinah itu akan memasuki kota Mekah tanpa suatu halangan atau damai, tentram. Nah, kemudian Rasulullah menceritakan cerita ini, mimpi ini kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya mendengar seperti itu, mereka senang, alhamdulillah. Dan akhirnya sahabat-sahabat itu akhirnya mengajak Rasulullah untuk kembali ke Mekah, untuk menaklukkan kota Mekah. Dan alhamdulillah tanpa suatu halangan Allah mewujudkan mimpi dari Rasulullah tersebut, hingga kaum muslimin yang berjumlah sebanyak 10.000. Jadi dari berbagai kota berbondong-bondong ya, dari berbagai penjuru utara selatan itu dan semuanya itu memasuki kota Mekah. Alhamdulillah. Kemudian datang masuk ke gerbang itu Mekah itu ya, melihat Ka'bah, melihat bala-bala, semuanya dihancurkan oleh kaum muslimin. Bersih sebersih-bersihnya. Dulunya ada patung-patung yang disembah-sembah kaum kafir itu semuanya dihancurkan. Alhamdulillah, peristiwa itu dinamakan peristiwa Fathul Mekah. Alhamdulillah ya, Islam kembali berjaya dan kaum kafir yang dulunya memerangi Rasulullah akhirnya mereka ketakutan dan banyak yang melarikan diri. Namun, insya Allah, alhamdulillah, yang melarikan diri tadi bisa ditangkap oleh kaum muslimin seperti itu. Dan mereka pada ketakutan. Itu kaum kafilah atau ketua-ketua mereka itu pada ketakutan ketika Rasulullah itu berbicara. Alhamdulillah, Rasulullah sudah maafkan mereka dan banyak juga yang berbondong-bondong masuk Islam setelah ini ya. Dari sebanyak 2000 orang itu masuk Islam semuanya. Alhamdulillah, ini adalah perjuangan kaum muslimin yang luar biasa ketika bulan Ramadan. Juga di bulan Ramadan juga ya Fathul Mekah ya. Alhamdulillah perjuangannya luar biasa. Dan kita alhamdulillah hari ini ya, kita sudah enak memeluk agama Islam dengan sejuk, nyaman ya. Tidak ada tantangan dari kaum kafir Quraisy seperti yang dahulu kala dialami Rasulullah. Maka dari itu kita harus berjuang
kita juga harus berjuang ya di bulan Ramadan ini. Kita harus berjuang berlomba-lomba untuk meningkatkan amal kita. Kita harus berbanyak tadarus, kita harus tuntaskan puasa 30 hari ya. Kita juga harus memperbanyak sedekah ya. Itulah, kita harus jihad melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita yang dulunya ingin makan-makan, ingin kuliner, ingin makan ini, ingin makan itu. Kita harus berbuat yang tidak-tidak ya. Berbuat dosa, itu kita hilangkan semuanya. Kita harus mengendalikan hawa nafsu kita agar supaya hawa nafsu kita itu tidak mengendalikan kita di bulan Ramadan ini ya, seperti itu. Jadi marilah kita senantiasa meningkatkan amal kita di bulan Ramadan ini ya, untuk santri-santriku semuanya dan kepada Bapak Ibu semuanya ya, pendengar SD Inti Assalamu Benturno. Semoga kita di bulan Ramadan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti kelak menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.